Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembahasan soal-soal manajerial, sosial kultural, dan wawancara PPPK bersama Info Kita YA. Baiklah teman-teman, sebelum lanjut mohon like video ini dan subscribe channel ini agar mendapatkan notifikasi pembahasan soal-soal lainnya di channel Info Kita YA. Selamat bergabung. Seleksi PPPK terdapat 4 materi, yaitu kompetensi teknis, kompetensi manajerial, kompetensi sosial kultural, dan wawancara. Dan bagi yang belum tahu, silahkan kunjungi playlist khusus pembahasan soal-soal PPPK di channel Info Kita YA, dan linknya ada di deskripsi ya, atau teman-teman bisa langsung kunjungi channel Info Kita YA. Baiklah, kita langsung saja ke contoh-contoh soalnya. Soal berikut termasuk dalam kompetensi manajerial. Sebagai pihak yang berwenang untuk menentukan pegawai mana yang akan mendapatkan promosi, yang akan Anda pilih adalah A. Sesuai dengan siapa yang paling pandai menurut saya, B. Oknum yang bisa memberikan saya uang pelicin, C. Kompetensinya sesuai bidang, D. SARA. Baiklah, langsung saja. Jawabannya adalah C. Kompetensinya sesuai bidang. Soal yang kedua, menurut Anda, diskusi kelompok kecil untuk menyelesaikan pekerjaan rumah A. Perlu dilakukan agar hasil yang dicapai bisa optimal, B. Perlu karena dengan berdiskusi banyak ide yang akan didapatkan, C. Tidak perlu karena semakin banyak pendapat maka semakin sulit mengambil kesimpulan, D. Tidak perlu karena saya orang yang kompeten. Langsung saja jawabannya adalah A. Diskusi kelompok kecil untuk menyelesaikan pekerjaan rumah menurut Anda itu perlu dilakukan agar hasil yang dicapai bisa optimal. Soal selanjutnya, apakah Anda menggambarkan diri Anda sebagai seseorang yang mengambil inisiatif dan berusaha untuk menghasilkan kinerja profesional? A. Saya selalu menggambarkan diri saya sebagai orang yang berinisiatif penuh dan berusaha dalam menciptakan prestasi kerja. B. Saya hampir selalu menggambarkan diri saya sebagai orang yang berinisiatif penuh dan berusaha dalam menciptakan prestasi kerja. C. Saya cukup menggambarkan diri saya sebagai orang yang berinisiatif penuh dan berusaha dalam menciptakan prestasi kerja. D. Saya mungkin menggambarkan diri saya sebagai orang yang berinisiatif penuh dan berusaha dalam menciptakan prestasi kerja. Langsung saja jawabannya adalah A, yaitu selalu. Saya selalu menggambarkan diri saya sebagai orang yang berinisiatif penuh dan berusaha dalam menciptakan prestasi kerja. Baiklah, soal-soal berikut itu berkaitan dengan kompetensi sosial kultural. Menjelang yudisium, Tika memerlukan tanda tangan ketua program studinya di lembar pengesahan skripsi. Namun, ia tidak menjumpai ketua prodinya. Padahal, pendaftaran yudisium paling lambat adalah hari itu. Hal yang dilakukan Tika adalah A. Meminta kepada admin prodinya file tanda tangan ketua prodi agar bisa mendaftar. B. Memalsukan tanda tangan ketua prodinya karena tenggang waktu pendaftaran mepet. C. Menanyakan kepada dosen walinya mengenai kasus yang dialaminya sehingga ada solusi. D. Menghubungi ketua prodinya mengenai hal tersebut dan tetap mengikuti prosedur. Langsung saja jawabannya adalah D. Menghubungi ketua prodinya mengenai hal tersebut dan tetap mengikuti prosedur. Soal selanjutnya,
Saat ini sangat marak terjadi penyeludupan hewan secara ilegal dan terjadi penyiksaan pada hewan. Sebagai kreator konten cinta hewan dan pemengaruh di media sosial, hal yang dapat Anda lakukan atas kasus tersebut adalah A. Mengajak masyarakat untuk peduli hewan karena hewan juga makhluk hidup. B. Mengampanyekan peduli hewan melalui konten kreatif untuk edukasi masyarakat. C. Mengutuk keras kasus tersebut dan berkata kasar pada pelaku di sosial medianya. D. Mengabaikan kasus tersebut karena konten tersebut tidak menaikkan performanya. Baiklah, sebagai konten kreator cinta hewan, apa yang Anda lakukan? Yaitu B. Mengampanyekan peduli hewan melalui konten kreatif untuk edukasi masyarakat. Soal selanjutnya, melihat kasus perselingkuhan yang dilakukan salah satu karyawan salah satu kantor dengan suaminya, Novi khawatir apabila hal tersebut terjadi padanya karena suaminya adalah teman dekat karyawan tersebut. Sikap Novi untuk mencegah hal tersebut adalah A. Menyodorkan berita tersebut dan menanyakan apakah suaminya juga melakukannya. B. Menyindir suaminya dan memberi ancaman jika berselingkuh. C. Mengkomunikasikannya dengan baik dan berkomitmen pada suaminya agar tetap baik. D. Meyakini bahwa suaminya tidak akan melakukan hal tersebut dan mendoakan yang baik. Langsung saja jawabannya adalah C. Mengkomunikasikannya dengan baik dan berkomitmen pada suaminya agar tetap baik. Soal selanjutnya masuk ke dalam kompetensi wawancara. Ketika Anda memiliki anak kecil, tetapi pimpinan memberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, apakah Anda siap? A. Menerima tugas dengan syarat harus mendapatkan fasilitas dan honor yang memadai. B. Menolak dengan halus tugas yang diberikan dengan menyebut alasan yang kuat. C. Meminta rekan kerja lain untuk menggantikan. D. Menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Langsung saja, jawabannya adalah D. Ketika Anda diberikan tugas keluar kota dalam waktu lama, meskipun Anda memiliki anak kecil, harus tetap menerima dan siap menjalankan tugas secara profesional. Soal selanjutnya, saya adalah orang yang A. Mampu menyelesaikan tugas dengan cepat. B. Mampu memanfaatkan tim dalam menyelesaikan tugas. C. Tidak akan menyelesaikan tugas lain sebelum satu tugas selesai. D. Dapat bekerja secara tim maupun individual. Langsung saja jawabannya adalah D. Ketika Anda ditanya, saya adalah orang yang dapat bekerja secara tim maupun individual. Meskipun jawaban lain itu lebih menarik ataupun lebih bagus menurut Anda, tetapi ini bukan menurut Anda ya. Kenapa? Karena kemampuan untuk bekerja secara tim adalah kualitas yang sangat dihargai dalam dunia kerja saat ini. Dengan kemampuan untuk bekerja baik secara tim maupun individu, Anda memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan diri dengan berbagai situasi kerja yang berbeda. Oleh karena itu, jawabannya adalah D. Anda dapat bekerja secara tim maupun individu. Soal selanjutnya, seorang supervisor ingin meningkatkan produktivitas tim kerjanya. Apa yang seharusnya dilakukan oleh supervisor tersebut? A. Menjaga jarak dengan anggota tim. B. Memberikan target yang tidak realistis. C. Melakukan evaluasi kinerja secara teratur. D. Mengurangi dukungan dan sumber daya yang diberikan. Langsung saja jawabannya adalah C. Melakukan evaluasi kerja secara teratur. Kenapa jawabannya C? Karena jawaban yang lain itu hanya akan menghambat kemajuan tim.
Baiklah, terima kasih sudah belajar bersama Info Kita YA. Jangan lupa like video ini, komen di kolom komentar, share video ini, dan subscribe channel Info Kita YA. Semoga teman-teman lolos PPPK 2024. Amin amin ya robbal alamin. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.